Ada noise toh ini? Nggak ada. Noise toh? Nggak. Ya. Oke, langsung ya, Kak. Jadi, selamat datang semuanya di Ekonomi Kreatif Podcast. Jadi, podcast ini itu merupakan program kerja dari BEM UNER 2021. Eh, Perkenalkan, nama saya Bima Gus Mahendra, saya dari Antropologi 2020. Saya di sini menjabat sebagai PJ dari podcast itu sendiri. Oke, dan ini sudah ada narasumber kita yaitu Kak Aca. Jadi Kak Aca ini adalah Ya Allah, Iza aja. Oh Iza, iya. Iza. Jadi Kak Iza ini merupakan alumni UNER tahun 2016. Jadi Kak Iza ini merupakan owner dari bisnis Halal Nail ya Kak? Ya benar. Ya, oke. Mungkin bisa dijelaskan lagi Kak apa tentang pengalamannya dulu yang waktu di UNER itu yang sesuai dengan tema hari inilah. Kan tema hari ini tuh cara mengatur keuangan untuk mahasiswa kan. Ya, jadi dulu kan ini anak kos gak sih Bima? Rencananya anak kos kan ini masih online. Ya Iya. kan. Jadi karena tadi di briefingnya gimana caranya yang mahasiswa yang offline dan online gitu ya. Oh iya. Nah karena dulu aku tuh ya kuliahnya offline kan, nggak pernah ada online. Jadi eh, cara ngatur keuangan itu ya berdasarkan gimana kita dapat uang itu pertama. Jadi sumber dana itu kamu dapatnya dari mana. Terus nanti diatur kayak gitu. Nah, kan ada beberapa mahasiswa yang ada dari jalur bidik misi atau jalur beasiswa yang lain, itu mereka kan sudah dapat uang saku sendiri dari beasiswa. Terus ada yang memang full dari orang tuanya kan. Bima dari mana? Ada Dari dari beasiswa Madiun Kak. nggak? Iya, Belum. ada. Oh, belum. Nah, itu bisa juga kamu mau cari beasiswa mandiri. Nanti biasanya sih kalau tahunku dulu itu beasiswanya cari mandiri di apa sih namanya? Sekretariatan atau kemahasiswaan. Ya, kemahasiswaan itu kamu bisa langsung ngajuin aja kemahasiswaan. Biasanya itu kalau misal ngajuin mandiri itu minimal IPK-nya 3,5 kayak gitu. Terus kalau aku dulu sih karena dari jalur bidik misi, bidik misi itu kan program pemerintah tuh yang kita tuh dapat uang saku. Dulu tuh masih 600.000 satu bulannya. Dan kos itu paling murah kalau nggak salah di 250 itu kos. Jadi kalau aku dulu sempat 300. Jadi 300 buat kos, 300 tuh buat hidup. Kan nggak masuk akal kan sebenarnya kalau 300.000. Tapi ya gimana caranya kita cukup-cukupin itu toh. Itu. Nah, dari situ kan karena ngerasa uang itu kurang, jadi coba cari penghasilan tambahan. Kalau aku dulu sih dari SMA memang udah kayak bisnis ini ya, jual-jual pulsa. Jual pulsa itu kan lumayan toh. Ya gitu kan, jual pulsa bisa. Itu bisa nambah-nambah uang saku lah sedikit, meskipun nggak banyak. Terus habis itu harus bisa masak sendiri di kos, paling nggak masak mie, masak telur, kayak gitu kan. Dulu tuh gitu. Atau coba cari-cari makanan yang murah. Karena kalau di UNER itu kan banyak sih sekitaran situ yang makanan murah-murah. Bahkan aku sering banget dulu itu makan nasi bungkus yang harganya 3.000. Dari situ kan Yang makan pengeluaran kan nggak seberapa banyak dari makan. untuk yang makan itu Kenapa? sehari itu bisa menghabiskan berapa uang ya Kak? Untuk yang masalah makan tadi Nah iya, tergantung selera tuh. Bima tergantung. sukanya makan yang kayak gimana dulu? Ayo. Oh, kalau Kalau aku kamu kebiasaan makan, ya apa? Kalau kalau kamu aku sih gimana? yang penting murah, kenyang, udah gitu aja. Nah kan, ya aku juga dulu gitu. Kayak ya yang penting ada lah, kan uang juga pas-pasan. Jadi aku dulu belum sempat masak, malah cari-cari dulu kita survei lah, tanya-tanya
sama mbak kos atau ya orang sekitar situ yang murah yang mana ya. Jadi gitu, ditanya dulu yang murah yang mana, enak nggak? Kadang tuh nggak masalah enak sama enggaknya sih, tergantung budget juga. Gitu kan. Jadi aku sempat dulu itu makan pokoknya nasi bungkus 3.000, penyetan pun 3.500 loh ada dulu itu. Zamanku ya. Kalau sekarang paling 5.000 paling murah. Gitu. Dulu itu juga buat Terus apa Kak? Semacam pembukuan juga nggak Kak? Kayak sehari-hari itu habis mengeluarkan uang berapa terus dibuat pembukuan gitu? Waktu dulu. iya dulu iya sih karena nggak ada ini kan nggak ada apa aplikasi. Jadi ya kadang manual kan dicatat. Aduh kok kayaknya uang segini nggak cukup ya. Kadang kan gitu. Jadi awal tuh memang kayak tahun pertama itu bener-bener nggak bisa nabung. Pasti kamu gitu kan dulu. Tahun pertama itu bener-bener nggak bisa nabung dan itu tuh bener-bener kayak loh ini uangnya hilang dari mana. Nah itu kadang itu harus dicatat. Terus itu tuh keluar uangnya itu dari mana, misal sering main ke mall apalagi di Surabaya. Kalau Surabaya kan banyak mall, pasti kadang jajan lah dikit kan di mall. Nah terus dari situ kita bisa lihat sering jajan di mall berarti dikurangin dari mallnya. Terus dicatat aja deh apa ya? Ya sih pokoknya gitulah apa. Ya Allah lali aku. Dicatat pengeluaran dan pemasukannya itu yang benar gimana. Kalau bisa disisihkan tiap bulan itu uang bulanannya itu 10%. Kalau nggak bisa 10% dari uang bulananmu ya wis sembarang lah. Terserah mau berapa. Yang penting harus ada buat tabungan gitu. Ya kan? Jadi selain mencari sumber pemasukan itu juga itu bisa menjadi opsi apa ya? Seperti membuat bisnis gitu ya Kak. Bisnis kayak Kakak contohnya halal nail itu ya Kak. Jadi iya, harus biar bisa muter kan uangnya. Jadi nggak melulu dari satu pendapatan, misal dari orang tua atau dari beasiswa, itu nggak mungkin cukup. Kalau aku cari passionmu dulu, kamu sukanya di mana? Misal karena aku kan suka ngutekin orang nih, jadi daripada aku ngutekin orangnya itu nggak dibayar, jadinya ya pacarannya dibayar sama klien-klienku, ya itu masih teman-teman kok itu. Jadi ke kuliah itu bawanya tuh kutek-kutek sekitar berapa ya? Hampir 1 kilo lebih lah aku bawa kutek itu. Bawa kutek itu, terus kutekin teman-temanku. Dan itu dibayar kayak pertama itu seikhlasnya gitu. Bisa 10.000, 20 kayak gitu. Kan lumayan ya dari situ dikembangkan. Jadi Dimas apa passionnya di mana sih? Sukanya apa gitu. kalau passion aku sih mungkin cowok ya, mungkin motor kayak gitu Kak. Jalan-jalan. Motor ya kalau misal jalan-jalan bisa jadi kamu nanti pas jalan-jalan kan bisa foto-fotoin apa kayak foto-fotoin landscape gitu kan bisa. Nah itu bisa jadi penghasilan. Jadi foto landscape-mu itu kan banyak nih sekarang kayak website-website yang kamu bisa upload foto, terus nanti fotomu itu kalau misal dibeli itu nanti kamu dibayar gitu. Itu banyak kan dari situ harusnya. Jadi ini sumber dana itu dari beasiswa dan juga dari bisnis ya Kak untuk Iya, mahasiswa ini ya. yang Jadi gampang pokoknya. Jadi gimana? jadi untuk mengatur keuangannya itu bisa dengan cara manual gitu, dengan cara pembukuan. Kan kalau sekarang itu sudah canggih-canggih juga kan, ada di Play Store itu ada aplikasi juga gitu. Ya. Kalau sekarang aku pakai aplikasi karena malas ribet kan. Iya, iya. Aku pakai udah 3 tahun, 2 tahun ding pakai aplikasi namanya Money Lovers. Itu bener-bener kamu harus nyatet kayak mau kamu ngeluarin uang parkir, itu kamu bisa nyatet parkir berapa 2.000, 1.000, itu tak catat semua Bin, sumpah. Jadi kayak kita tahu pengeluaran itu banyaknya di tetek bengek yang mana gitu loh. Yang nggak penting itu yang mana. Tuh, jadi bisa dipangkas dari situ. Jadi Nanti.
pembukuan itu segitu ngaruhnya di kehidupan ya Kak? Apa maksudnya dalam kehidupan mahasiswa itu bisnis. kan sangat pengaruh itu kan supaya enggak seumpama nanti di akhir bulan kan mesti Mm-mm. aduh kurang nih Mm. gimana uangnya habis duluan gitu kan. Mm-mm. Iya, Itu biasanya. awal tahun kayak awal-awal kuliah kayak gitu biasanya. Aduh bingung, akhir bulan nggak ada, belum ada turun ini apa penghasilan apa dari beasiswa atau dari mana, dari orang tua gitu kan, bingung. Nah itu kan kesalahannya kan memang kan dari awal karena kamu Dari nggak awal. nyatet itu yang awal. Terus dari awal memang nggak kamu sisihin untuk tabungan istilahnya atau darurat, nggak usah nabung lah, ini dana darurat lah dulu. Jadi penyisihan di awal itu kamu kan buat dana daruratmu nanti gitu loh, jadi biar bisa di akhir bulan nggak kelaparan gitu ya istilahnya gitu. Jadi kan ini kan aku Terus maba kan kalau Kak. dulu itu Iya iya. temanku bisa. Ya terus Kak, terus Kak, terus. Iya maba banget ya kamu ya. Nggak apa, terusin aja maba gimana. Oh gini, jadi kan kan Terus aku gimana. maba. Jadi Hmm. maba itu kan belum pernah kuliah kan Hmm. di kuliah di bangku fakultas itu kan. Nah, jadi kan apalagi dulu Kaget. itu ya kaget kan soalnya kan pas sekolah SMA itu kan sangu kan 10.000. 10.000 itu setiap hari. Hmm. Biasanya itu nanti kagetnya Hmm. ah, diberikan sangu di awal bulan gitu Kak. Belum Hmm. kaget. Habis itu kan juga nggak tahu cara memanagenya. Ya. Mungkin salah satu caranya Uh, itu dengan cara pembukuan itu ya Kak. iya, ya Hmm. itu karena kan anggap aja kayak aku tadi misal sebulan nih kamu dikasih 600.000, pasti kan kalau dibagi 30 hari jatuhnya kan nanti berarti kamu harus setiap harinya berapa sih, 20.000 ya nggak sih ya, Ya, ya kurang pokoknya lebih segitulah satu Kak. hari itu satu hari itu nggak boleh lebih dari 20.000, padahal kalau jajanan zaman now ya Allah es kopi aja 20.000 gak sih. Nah, mungkin itu Kan yang terkadang itu ada biaya tak terduga itu Kak. Contohnya itu ada apa? hmm, Kayak ban bo nongkrong. kayak ban bocor terus ada tugas Oh, suruh ngeprint kan juga gitu kan. Itu biasanya mm-mm. ada biaya tak terduganya gitu. Iya, ya itu banyak sih, apalagi kalau kuliah. Kamu kadang kalau misal dosen yang agak kolot, terus nggak mau online, harus dikumpulin. Kayak gitu kan ada kan? Harus dikumpulin hard copy. Ya itu, ngeprintnya itu yang bikin susah kamu. Kamu bakal keluarin uang dari jajanmu ini, ayo. Terus kalau misal uang jajanmu itu kurang, kamu dapat dari mana? Nggak ada kan, makanya salah satu caranya itu kamu paling nggak harus jual apa, kayak jual pulsa atau jual voucher tak apa yang sesuai passionmu aja. Tapi kalau kepepet biasanya kalau jual pulsa pun iya jadi bos gitu. Terus yang penting itu kalau anak kosan itu harus jaga kesehatan sih, sama jaga pola makan anak kosan. Ya Allah, itu mah itu penyakit paling sering itu karena pola makan. Jadi kayak misal nggak apa, satu hari nggak makan, ya berarti kena makan. Itu gimana loh caranya kamu ngatur keuangan itu, kenapa kok bisa nggak makan? Harusnya kan kamu makan paling nggak sehari 1 kali atau 2 kali lah, gitu kan. Makanya makan Jadi itu penting. eh, jarang makan itu karena Jadi nggak ada uang atau eh, nggak ada waktu gitu Kak. nah, pasti kebanyakan nggak ada uang, nggak ada waktu pun itu masih bisa disempet-sempetin. Ya yuk, susah balik-balik lagi ke uang pasti semuanya itu. Nggak munafik ya. Jadi eh, solusinya adalah mahasiswa itu harus membuat pembukuan ya ya Kak. Jadi itu Ya seumpama simpelnya gitu. ya. Jadi simpelnya itu membuat Mm-mm. pembukuan. Contoh kalau dapat uang saku di awal seumpama 600.000, jadi itu dibagi aja, Mm-mm. dibagi 30 hari gitu Kak. Dibagi 31 hari. Mm-mm.
Jadi kalau seumpama ada biaya tak terduga itu Kak, jadi untuk hari selanjutnya itu dikurangin lagi ya Kak, untuk mungkin makannya, mungkin apa apanya gitu Kak. Iya, tapi kan kalau makan nggak mungkin kamu kurangi, nanti kamu sakit gimana? Ya kan berarti harus Iya. ada Puasa. pemasukan lain. Oh bisa jadi, ya puasa bisa jadi. Boleh, boleh. Ya kebanyakan anak kos puasa Senin Kemis karena mereka nggak ada uang. Bukan karena terlalu ini ya, apa kayak agamis gitu, enggak. Karena terlalu nggak ada uang gitu. Jadi ya udah puasa aja gitu. Dan jadi Terus wifi gratisan, jangan oh iya, lupa. wifi itu penting sekali itu. Kan banyak kalau di kampus, kalau misal offline nih, kalau misal online ya cari-cari di apa kayak IndiHome yang Telkom itu loh, itu nggak gratis kan? Kalau Yang di kalau di Telkom Madiun itu yang gratis ada Kak. hmm? Jadi dari Pemkot Hmm? itu. Dari Pemkot itu gratis. Hmm. Cuma di kota lain nggak tahu saya. Ada yang gratis atau enggak. Kalau ya di kota-kota lain nggak tahu kan, kita tergantung ini aja apa kalian, tergantung kalian itu di kota mana dicari tahu gitu loh. Di mana sih ada wifi gratis? Soalnya biasanya Pemkot kan pasti nyediain ya. Apalagi di Surabaya juga ada pasti. Terus kota-kota lain harusnya ada. Paling nggak ya tetangga lah gitu. Jadi kan ini kan untuk saat ini kan masih kuliah online. Kuliah online itu masalahnya kan Mm-mm. juga ada di kota Zoom juga. Ya, jadi wifi Mm-mm. gratis itu kan juga penting juga kan. Dan juga Iyalah, penting ya, banget. dan juga masalah lain itu ada di situasi pandemi. Jadi di situasi pandemi kan keadaan kan susah juga ya kan. Jadi itu Mm-mm. juga mahasiswa itu bingung menambah pemasukannya dari mana. Kalau minta di orang tua kan juga nggak mungkin juga kan ya kasihan juga. Iya. Ya, Apalagi kalau mahasiswa itu kan kayak habis dari murid, kayak habis dari kecil langsung kayak dewasa gitu kan, kadang gengsi ya kalau mau minta ya, iya. ya kan, gengsi kan. Ya makanya itu harus pintar-pintar cari peluang. Pertama, coba Kak, cari tahu dulu passionnya di mana. Kalau aku sih gitu. Jadi misal kamu passionnya apa, mau foto-foto atau suka sama anak kecil. Kalau suka anak kecil, bisa kamu jadi guru les. Guru les, entah itu guru les offline atau online, itu bisa jadi. Terus kalau misal seneng kayak bicara-bicara gini, jadi podcaster aja kalau sekarang kan gitu, atau jadi dubbers kayak yang jadi voice over gitu, ada kok itu website freelance itu. Soalnya adikku sendiri kan juga masih kuliah toh, entah semester berapa ya, semester 5 itu dia ikut magang online gitu. Sekarang magang online banyak banget loh. Iya Kak, Nah, itu daftar aku kemarin Kak. lumayan dapat duit. Iya, bisa. Cuman aku daftar cuman nggak Gimana? lolos di detik.com itu. Nggak Ah, lolos. iya, detik.com itu juga ada kan baru. Ya memang kalau yang kayak gitu kan pasti banyak saingannya kan. Coba cari yang lain dulu, pasti banyak yang ada magang-magang online gitu. Soalnya lumayan, nanti uh, kamu dari magang online tuh bisa dapat pengalaman pasti kan, sama uang. Kalau misal dia nawarin uang, kalau enggak, makanya kamu cari cari tahu dulu magang online itu dikasih uang atau enggak. Kalau enggak ya sama aja. Ya nggak apa-apa sih kalau misal nggak butuh uang, cuman kan lagi posisi kayak gini mending cari yang ada uangnya. Itu tuh banyak sih website-website yang kayak ini freelance.co.id, project.co.id, 1000.com, 1000lancer, guru privat, itu ada banyak sumpah apa web-web kayak gitu tuh. Jadi coba dikenali dulu passionmu itu yang kayak gimana, sukanya apa, kalau bisa yang sesuai passionmu biar kamu seneng gitu loh. Kalau kamu seneng melakukannya kan nanti pasti dapat uangnya banyak gitu. Betul sekali itu. Iya kan? Soalnya adikku sendiri juga ada yang kuliah kan dua. Yang satu dia kuliah di Pens, jadi dia jadi kayak editor gitu magangnya. Terus yang satu dia kuliah di UDESA bagian tata boga. Jadi kan adikku yang tata boga ini dia
nggak magang tapi bikin kue, kan ada toko kue juga di rumahku, jadi kebetulan dia malah jadi kayak apa ya, chefnya lah istilahnya di toko kueku itu. Jadi kan dapat uang gitu. Karena kalau online kan lebih banyak waktu luang toh. Ya, betul banget. Habis bangun tidur itu kan langsung kuliah kan juga bisa, terus off cam gitu kan. Waktunya Iya, banyak sekali kawan kan. nakal. Tolong. Tulis ini Bima ini sering bolos ini ya. Enggak, Ya Allah. kalau bolos enggak kok. Jadi kan kalau mungkin ada passion di jual beli, mungkin bisa pakai itu Shopee, Tokopedia kan juga bisa kan. Ya, bisa jadi reseller gitu kan. Atau Paling gampang sih reseller dropship. sih kayaknya. Iya. Nah, iya dropship sama reseller sama. Tapi itu paling gampang sih. Jadi kalau mau suka jualan-jualan gitu, itu mending reseller aja kalau nggak mau stok barang. Kalau stok barang kan susah di kita nanti. Kalau misal ada yang nggak laku, nanti malah nggak jadi duit gitu loh, nggak bisa muter duitnya. Mending jadi reseller. Banyak kok kan barang-barang yang bisa dijual. Sekarang enggak masker lah, jualan masker. Gampang itu. Dan juga kalau suka Ya bisnis kan? makanan kan itu juga ada di Hmm. GoFood, terus Hmm. di GrabFood kan juga ada itu kan. Hmm. Itu kan bisa bisnis Iya, dari rumah kan juga bisa itu. bikin apa. Iya. Ya itu yang adikku lakukan. Jadi kita kan karena ada toko kue kebetulan. Jadi ya daripada adikku nggak ngapa-ngapain, jadi bikin kue nanti di onlinein kayak gitu. Banyak kok jalannya. Tenang aja. Nah, jadi itu Yang penting teman-teman. nggak kehabisan ide. Solusinya itu banyak sekali. Jadi yang pertama itu bisa Iya. mencari sumber dana dulu. Itu bisa dari beasiswa dan juga dari bisnis juga. Mm-mm. Dan juga untuk selanjutnya itu cara pengaturannya, cara memanage keuangannya itu bisa Manajemen uang, manajemen keuangannya itu bisa pakai uh, pembukuan juga bisa, aplikasi. terus di aplikasi juga Mm-mm. bisa. Terus kemudian Mm-mm. lagi itu kan mungkin untuk kuliah online itu kan ada Zoom juga kuota, jadi bisa pakai wifi gratis Mm-mm. juga. Kemudian uh, Iya. bisnis itu yang dari rumah itu, entah itu di Shopee, Tokopedia, terus di web tadi ya, dari web tadi. Ya, banyak kok. Tinggal aja searching di Google, web freelance gitu. Pasti banyak. Tergantung minatmu aja, mau apa. Misal pengen jadi editor, atau yang desain-desain. Kadang kan banyak sih yang suka-suka desain apa, desain logo, atau desain apa. Itu juga ada website yang khusus freelancer desain gitu tuh ada. Terus Coba juga cari aja. ya bagus banget itu Kak. Jadi bisa juga untuk yang kuliah offline mungkin setahun lagi, mungkin Amin. semoga aja, amin. Mah bosen Kak. Iya kan, kasihan. Ya jadi untuk kuliah offline itu bisa mungkin sanggup di awal bulan, mungkin langsung bulan gitu kan, itu Hmm. mungkin bisa dibagi, Hmm. berharinya dihitung, sehari harus menghabiskan uang berapa, bisa Hmm. buat di tabungan, bisa buat sehari-hari gitu kan. Jadi Ah. harus dibagi-bagi di awal gitu ya. Nah, terus kalau misal udah offline nih ya, kuliah, itu jangan lupa kamu bawa tumbler sendiri, atau botol minuman sendiri, dan itu kamu isi air aqua sendiri dari kos. Itu bener-bener membantu banget, sumpah. Karena selama ini aku nggak pernah sama sekali beli minuman. Apalagi aku nggak suka kayak es-esan gitu kan, jarang kayak minum boba-bobaan atau es kopi. Jadi aku sukanya minum air putih dari rumah, aku bawa terus tiap hari. Itu soalnya lumayan kan, misal sehari kamu beli botolan itu kayak 3.500 atau 3.000 kali berapa, 30 hari atau 20 hari lah, kan sama aja, nanti buang-buang uang kakak. Aduh, sayang sekali. Ya kan kalau bawa minum dari kos itu kan juga lebih hemat, karena mungkin Iya. galon itu kan isi ulang mungkin 5.000 ya kan, mungkin nggak isi ulang yang galon isi. Kalau 5.000 itu kamu isi ulang yang itu, yang diisi ulang biasa. Kalau aku atau klub itu ya paling nggak 18.000 Oh atau iya. 15.000. Jadi kan masih murah lah daripada aku nggak pernah isi ulang ya. Isi ulang aku lah.
sebut merek. Nggak apa-apa kan. Terus Nanti kalau juga aku ada sih Tokopedia. jangan ini. Enggak, Iya, enggak apa-apa. Tokopedia juga. Gimana? Ah, Terus kalau pas offline itu jangan sediakan uang cash yang terlalu banyak di dompet. Kayak maksimal tuh 50.000 atau 20.000. Karena kalau kamu udah sedia uang paling nggak 50.000 pasti kamu keluar, oh iya masih ada uangnya. Padahal itu tuh uang terakhirmu gitu. Jangan pernah kamu sediain uang yang mungkin banyak. ditaruh di itu ya Kak, bisa ditaruh di Dana, mungkin di OVO juga bisa kan. Iya bisa, Bisa tapi juga. jangan terlalu banyak gitu, karena nanti kamu ngepostin uangnya susah. Loh, kok di ATM sudah tinggal segini, padahal kayaknya harusnya enggak, karena kan kamu bagi di Iya, GoPay. iya, iya. Kalau bisa jangan GoFood, GrabFood, minimalisir itu GoFood, GrabFood, karena sama aja kamu tidak hemat. Mending kamu kayak ke Indomaret gitu kan, beli apa yang kamu butuhkan. Jangan, ya nggak apa sih, jangan terlalu impulsif lah kalau beli sesuai kebutuhanmu aja. Kalau misalnya lapar, ya paling nggak cuma beli mie aja kan, jangan beli yang lain gitu. Terus kalau ada uang kembalian, uang receh itu kumpulin. Bisa aja kamu nanti kalau kumpulin uang receh gitu dari 100, 200 atau 500 itu kan bisa jadi 20.000 tiba-tiba nanti akhir bulan. Lumayan kalau nggak ada uang, ngambilnya dari situ. Oh ya, jadi uang receh itu juga sangat menolong sekali ya. Iyalah, anak kos itu harus semuanya halal kok. Yang penting jangan mencuri. Jadi Sama ikut organisasi ya, oh iya, iya itu juga bisa Kak. Jadi kan kalau ada kayak UKM, kamu ini. ya ada UKM yang bisa menghasilkan uang itu kan banyak sih. Setahu Iya. aku waktu itu fotografi juga bisa waktu itu. Kalau Kakak sendiri apa yang waktu itu kuliah? Aku dulu kan ikutnya paduan suara, tapi paduan suaranya nggak terlalu sering lomba, jadi ya nggak dapat uang. Kalau temanku sendiri sering dapat uang itu dari PMI. Kan PMI sering kayak dipanggil buat jaga wisuda atau event kayak gitu tuh sering kan dipanggil, karena kan kalau PMI biasanya ada kayak orang pingsan paling enggak kan. Orang pingsan atau pusing itu PMI selalu jaga. Itu katanya temanku sih lumayan loh bayarannya, kayak bisa 200-300 per sekali event. Padahal masih mahasiswa. Lumayan loh. Gitu kalau udah offline nih ya. Kalau bisa ikut semua organisasi yang menguntungkan. Ya, sip banget. Jadi gitu aja teman-teman. Sekian dari podcast hari ini. Semoga kalian dapat ilmu ya, ilmu juga, terus wawasan juga seputar dunia kuliah. Mungkin saat ini juga atau 1 tahun depan, 1 tahun ke depan. Aduh, grogi Kak. Ini saya jadi MC pertama kali. Masih grogi. Ya mungkin nanti kedepannya bisa jadi MC terus biar gak grogi ya. Ya, amin amin amin. Gak apa-apa, latihan terus. Yang penting kan konsisten. Sama kayak kamu nabung, itu konsisten harus. Oh ya, dan juga terima kasih juga kepada Kak Iza yang sudah hadir pada siang hari ini. Ya ini siang. Dan Sama. siang hari ini. Iya siang. Dan juga semoga Kak Iza juga sehat selalu ya. Dan sekeluarga juga. Amin. Amin. Iya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Ya, makasih. Ya.